Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang berhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesempatan dan kesehatan serta banyak nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Pada pagi ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas satu ayat per satu ayat setiap pagi, dan pada pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 93 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Epi atau Bu Yulpita. Alhamdulillah kita telah mendengarkan apa yang kita diskusikan tentang ayat ini dari aspek gramatika. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi, maka dia Su'ib meninggalkan kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Fakaifa asa ala qaumin kafir. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir. Al-A'raf 39. Ayat ini disambung ke ayat 38 93, kemudian Al-A'raf 93 disambung ke ayat 94. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Illa ahazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, la'allahum yadarra'un, agar mereka tunduk merendahkan diri kepada Allah. Al-A'raf 394. Summa baddalna maka nasai'ati hasana hatta apau. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Wa qalu qad massa aba'ana darra'u wal bas'a wasarra. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, kesengsaraan. Kemudian
Fa'ahaznahum bautah wa hum la yash'urun, dan kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba sedangkan mereka tidak menajari. Kemudian dijelaskan surah Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna nuhan ila qaumi, sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Kemudian ayat 85 Al-A'raf juga dikatakan disampaikan dengan wa ila madiana ahohum su'aiba. Jadi di situ kepada penduduk Madian kami utus saudaranya Su'aib. Jadi berkenaan dengan pengutusan rasul kepada kaumnya. Ya, pertama kaum Nuh dan kaum Su'aib, yaitu disebut dengan kaum Madian. Itu Madian itu adalah nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri beliau yang ketiga atau Keturah. Madian menikah dengan putri Nabi Lut. Selanjutnya Madian dipakai sebagai sebutan suku yang berasal dari keturunan Madian. Mereka tinggal di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai dan antara Hijaz, tepatnya Tabuk, Saudi Arabia, Jalalatul Aqabah. Itulah tempat kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Pesan yang disampaikan yaitu sama yang dijelaskan pada surah Al-A'raf 59 dan 85, yaitu apa pesannya sama, ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Al-A'raf ayat 85 dan 59 dan 85 al-ayat. Tujuan agar mereka itu tidak berbuat zalim, dan Allah tidak akan membinasakan suatu negeri sebelum mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayatnya. Dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 59, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di kotanya dan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa ahluha zalimun. Di situ mereka tidak pernah kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Nah, karena kezaliman mereka lah maka mereka dihinakan, dimusnahkan. Namun sebelum dia dihina dan dimusnahkan, maka Allah mengutus rasulnya. Maka dalam surah Al-An'am ayat 42 Allah berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablika. Sungguh kami telah mengutus para rasul pada umat-umat sebelum kamu, tetapi mereka membangkang. Fahaznahum bil ba'sa'i wad-dharra. Kemudian kami siksa mereka dengan siksaan yang menimpakan kemarahan dan keserahan, la'allahum yatadarraun, agar mereka merendahkan diri kepada Allah. Al-An'am ayat 42. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman, was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Ulaika nasaraku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar, mereka itulah orang yang bertakwa. Al-ayah Al-Baqarah 177. Sedangkan mereka tidak bersabar. Nah, sebagian mereka tidak bersabar dijelaskan oleh dalam surah Al-Baqarah ayat 61 al-ayah, atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apakah kamu meminta sesuatu yang lebih buruk sebagai ganti yang lebih baik? Al-ayah ini berkenaan kaum Nabi Musa minta makanan yang lebih baik dan lebih karena bosan dengan makanan yang tunggal, mereka minta makanan tetapi makanan yang lebih baik di perut mereka, maka dikatakan di situ mereka meminta yang lebih buruk diganti dengan yang lebih baik. Kemudian Allah menjelaskan bahwa dalam surah An-Nisa, wala tatabaddalul khabitha bil thayyibat. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Al-ayah An-Nisa ayat 2. Kemudian dalam surah Fusilat, wala tanstawil hasanatu wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan. Al-ayah, tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik.
Kemudian dalam surah Anu dipertegas lagi, ittaq bidfa billati hiya ahsanu sayyi'at nahnu a'lamu bima nasifun. Tolaklah perbuatan yang buruk dengan yang lebih baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Sifat orang munafik itu diantaranya dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 50. Allah berfirman, in tusibaka hasanatun tasuhum, jika kamu Muhammad mendapat kebaikan maka itu menyakitkan mereka. Wa in tusibaka musibatu yaqulu qad ahasna amrana min qablu. Akan tetapi jika kamu ditimpa bencana, mereka berkata, sesungguhnya sejak bermula kami telah berhati-hati dengan tidak berikut berperang. Wa tawallau wa hum farihun, dan mereka bergembira dengan berpaling dengan perasaan gembira. Itulah sifat orang munafik, meninggalkan diajak diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak mengambil pelajaran, tidak pula bertobat dari dalam dijelaskan dalam surah Taubah ayat 126. Awala yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marratain. Tidakkah mereka, itu maksudnya orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diujian sekali atau dua kali setiap tahun. Summala yatubuna wala hum yazakkarun. Tetapi mereka juga tidak bertobat, tidak pula mengambil pelajaran. At-Taubah 126. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 44 al-ayat. Ahasnahum baltah faizahum mublisun. Karena akibat mereka tidak mau bertobat dan sebagainya, maka tiba-tiba secara tiba-tiba mereka ditimpa siksa, mereka itu terdiam dan putus asa. Al-An'am ayat 44 al-ayat. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 31, hatta iza ja'athumus sa'atu waqta. Maka apabila hari kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, maka apa yang terjadi? Mereka berkata, qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim illa sa'atam ma yazirun. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami tentang hari kiamat, sambil memikul dosanya di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Itulah akibat daripada mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka melakukan kezaliman. Untuk itu, agar mereka tidak melakukan kezaliman, mereka diutuslah para rasul-rasul. Kemudian sampailah kepada Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, dan sebagai penyambung Rasul itu adalah para ulama yang bersepahaman dengan Rasul itu, menyampaikan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita bacakan ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang disampaikan ini tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan itu adalah kelemahan kami sendiri. Mohon dimaafkan, semua yang benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan kami dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.